kita melakukan sesi konseling kita pada hari ini akan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Baik ya. Ngomong-ngomong kalian ini dari mana dan emang merencana mau ke sini atau habis kelas atau bagaimana ya? Kalau saya tadi habis kelas Ibu. Oh, habis kelas. Kalau saya dari kos aja sih. Oh, dari kos. Berarti mbaknya niat langsung ke sini ya? Iya, Ibu. Kalau saya habis kerja kelompok. Oh, habis kerja kelompok. Kalau mbaknya? Kalau saya dari kelas tadi dari makul. Oh iya, baik. Berarti di sini kan kegiatannya berbeda-beda ya. Berarti ini semuanya beda offering ya, nggak Iya, satu iya. offering. Nah, sebelumnya kalian di sini sudah saling mengenal apa belum? Belum. Belum. Berarti ini satu sama lain belum mengenal ya? Ya, belum. Baik. Sama ibu juga belum mengenal? Belum. Baik. Alangkah baiknya sebelum kita memulai konseling kita pada sore hari ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita lebih akrab, lebih enjoy dan lebih rileks dalam melakukan sesi konseling kita pada sore hari ini. Nah, sebelumnya ibu izin untuk membawa buku karena ibu nantinya akan mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan dalam sesi konseling kita pada sore hari ini. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Miftahul Jana, biasa dipanggil Tata. Kalian bisa memanggil saya Ibu Tata atau dipanggil Kak Tata juga sangat boleh. Nah, baik, langsung saja ke Mbak. Ini perkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Ocha Eka Fauzia, biasa dipanggil Ocha. Saya dari prodi TEP. Salam kenal Mbak Ocha. Salam Ya, Mbak Ocha. Selanjutnya, Baik, perkenalkan saya Dimas Rita Wahi, bisa dipanggil Wahi dari prodi Pendidikan Matematika. salam kenal Wani. Selanjutnya, Saya Nur Asidatul Afifah dari prodi Bioteknologi. salam kenal Mbak Ocha. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Salisha Munafatika, biasa dipanggil Salsa. Saya dari prodi Pendidikan Ekonomi. salam kenal. Nah, sudah hafal semuanya nama-nama di sini. Namanya Mbak ini. Pak Ocha. Namanya Mbak ini. Mbak Wahi. Mbak ini. Mbak Afifah. Apa itu apa Ziza? Afifah. Namanya Mbak ini. Mbak Sasa. Sudah saling mengenal ya? Enak kan kalau sudah saling mengenal? Nah, baik. Selanjutnya di sini semuanya kan datang ke sini mau melakukan sesi konseling kelompok. Sebelumnya kalian sudah pernah tahu belum apa sih konseling kelompok itu? Belum tahu. Belum. Jadi sesi konseling kelompok itu sesi menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi nantinya di dalam sesi konseling kelompok, semua anggota kelompok akan berperan aktif untuk menyelesaikan satu permasalahan yang nantinya akan kita bahas pada sore hari ini ya. Apakah sudah dapat dipahami? Siap, bisa. Baik. Nah, kita kan sudah saling mengenal ya tadi. Alangkah lebih baiknya kalau kita lebih akrab lagi, gimana kalau kita melakukan ice breaking? Apakah semuanya setuju? Setuju. Boleh. Nah, ice breakingnya biar kita lebih akrab lagi. Ice breakingnya tentang diri kalian masing-masing. Jadi setiap anak menyebutkan 3 fun fact tentang dirinya dan 1 itu yang bohong. Contoh, saya suka mandi, saya suka belajar, dan saya suka tidur. Yang jujur adalah saya suka tidur dan saya suka mandi. Yang suka belajar itu bohong. Nah, nanti teman-teman yang lain itu menebak yang bohong itu yang mana gitu. Apakah sudah dipahami? Sudah. Siapa yang mau duluan? Dari Mbak Sasa. Nah, ayo, Mbak Salsa, 3 fun fact tentang dirinya. 3 fun fact tentang saya. Yang pertama, saya suka makan pedas. Yang kedua, saya suka tidur. Yang ketiga, saya punya pacar anak gue.
baca ya, itu sih ya. kan anak Korea Iya. ya. Kok kalian pada nggak percaya sih? Nggak percaya. Betul Mbak Salsa. Ya. Lanjut Mbak Afifah. Yang pertama, saya suka manis. Yang kedua, saya suka asin. Yang ketiga, saya suka membaca buku. Sudah ketebakan yang bohong yang mana? Sudah. 1, 2, 3. Saya suka membaca buku. Nah, selanjutnya Mbak Wangi. Kalau saya suka coklat. Terus saya juga suka seblak. Saya anak Bekasi. Bisa ditebak yang bohong yang mana? Bisa. 1, 2, 3. Anak Bekasi. Aku anak Bekasi loh. Iya. Iya lagu gitu. Anak Bekasi banget ya. Lanjut Mbak Ota. Saya suka jalan-jalan. Saya suka makan es batu. Saya suka mandi. Ketebak nih mana yang bohong? 1, 2, 3. Saya suka mandi. Tepuk tangan semuanya. Baik, gimana setelah melakukan sesi ice breaking? Apakah lebih mengenal dengan teman-temannya? Iya. Oke, cukup oke ya ice breakingnya. Seru nggak? Seru. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai sesi konseling pada sore hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang 3 asas yang akan kita terapkan pada sesi konseling kita pada hari ini. Asas yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana masalah yang akan kalian ceritakan pada forum ini akan Ibu rahasiakan dan teman-teman juga akan menyepakati bahwa permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini cukup sampai forum di sini saja dan tidak dibawa keluar forum. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami. Baik. Selanjutnya ada asas kedua yaitu asas keterbukaan, di mana kalian di sini terbuka kepada kita semua yang ada di sini agar kita semua bisa berdiskusi dengan enak, berdiskusi dengan enjoy untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian ada asas yang terakhir yaitu asas kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini itu atas dasar keinginan kalian sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan tanpa paksaan apapun. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Baik. Selanjutnya kita kan di sini akan melakukan sesi konseling. Jadi tujuan konseling kita pada sore hari ini adalah kita akan menyelesaikan permasalahan dari kalian satu persatu. Nah, dalam sesi konseling kali ini kita memiliki keterbatasan waktu yaitu 30 sampai 40 menit ya teman-teman. Nah, jadi setiap sesi konseling itu akan membahas satu permasalahan. Jadi kita kan anggotanya ada 4. Jadi kita akan melakukan 4 kali pertemuan sesi konseling. Nah, setiap satu sesi konseling akan membahas satu permasalahan. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Baik. Di sini saya sebagai konselor atau yang memimpin sesi konseling kita pada sore hari ini dan kalian sebagai anggota kelompok yang akan aktif untuk berdiskusi dalam forum konseling sore hari ini. Baik. Selanjutnya bisa dimulai satu persatu untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami saat ini. Mulai dari Mbak Ocha. Baik, jadi saya akan menceritakan permasalahan mengenai pengalaman saya di masa lalu. Jadi saya tuh punya pengalaman dan itu tuh menjadi trauma gitu untuk berbicara buat public speaking gitu. Nah, karena dulu itu pernah saat pembelajaran saya itu kayak berpendapat atau berbicara gitu. Terus temanku ini nggak cocok sama pendapat saya, sama pembicaraan saya. Nah, di situ saya diremehin sama anak itu. Nah, kebetulan anak itu juga punya circle dalam kelas. Jadi dia untuk meremehkan atau ngerendahin itu
dia berani karena dia punya circle. Baik, jadi bisa saya simpulkan permasalahannya Mbak Ocha ini, Mbak Ocha memiliki sebuah trauma yaitu berbicara di depan umum atau public speaking gara-gara Mbak Ocha di masa lalu pernah berbicara di depan umum kemudian diremehkan oleh satu anak yang mempunyai circle. Iya. Di mana anak yang mempunyai circle itu biasanya dia merasa bahwa dia itu memiliki kekuatan, bahwa dia itu kayak memiliki teman untuk membuli seseorang. Seperti itu. Iya. Selanjutnya Mbak Wani. Baik, kalau saya itu memiliki trauma pembulian. Jadi ya saya pernah jadi korban bully. Bulinya itu kan saya itu tergabung dalam suatu circle yang di kelas itu. Saya dibully karena ada faktor ekonomi. Iya. Kalau dalam circle saya, teman-teman saya itu biasanya kan pulang kampus itu ke kafe, terus beli barang-barang yang mahal gitu ya. Sedangkan kalau melihat dari ekonomi saya itu tidak mampu menyeimbangi kebutuhan mereka gitu ya Ibu. Jadi dari faktor ekonomi itulah menyebabkan saya itu dibully. Ya, dan akhirnya dari kejadian itu saya mengalami trauma dalam pertemanan. Baik, Mbak Wani. Bisa saya simpulkan Mbak Wani ini memiliki trauma terhadap suatu pertemanan yang mementingkan suatu gaya hidup yang harus dicukupi oleh mereka, sedangkan Mbak Wani ini tidak bisa mengimbangi, kemudian Mbak Wani ini dibully karena tidak bisa mengimbangi mereka. Dari Mbak Wani. Selanjutnya Mbak Viva. Kalau saya sendiri itu pada saat itu ya Bu, pernah itu pada saat kecil kan tiap hari kan pasti main gitu ya. Terus nama saya kan Siti. Nah itu sering diginiin kayak, ih Siti gitu. Jadi kayak padahal nama itu kan pemberian dari orang tua gitu ya Bu, kayak doa gitu. Tapi anak-anak itu pada kayak ngeledekin lah pada terhadap nama Siti itu. Padahal kalau menurut saya nggak ada masalah, nama Siti itu baik-baik aja gitu. Nah maka dari itu saya tuh mempunyai trauma berat untuk keluar rumah. Soalnya ya punya nama Siti pastinya juga sampai sekarang juga masih kayak Siti gitu. Di kelas juga dipanggil Siti gitu. Jadi sebenarnya kalau mau kuliah juga saya itu masih kayak bingung tuh antara kuliah apa enggak ya gitu. Soalnya nanti pastinya juga punya masalah yang sama gitu. Nah ternyata sampai sekarang juga permasalahan itu tidak teratasi dan sering terulang kembali. Baik Mbak Viva, bisa saya simpulkan permasalahan Mbak Viva ini memiliki trauma untuk keluar rumah, trauma untuk bergaul dengan lingkungannya Mbak Viva, dikarenakan Mbak Viva ini terbiasa mendengarkan sebuah pembulian atas nama Siti. Padahal menurut Mbak Viva nama Siti itu tidak ada yang salah. Maksudnya itu namanya dikasih nama ya pasti ya doa. Tapi teman-teman Mbak Viva itu menganggap bahwa nama tersebut itu bisa dijadikan sebagai bahan olokan ya Pak. Iya, betul. Selanjutnya Mbak Salsa. Kalau dari aku ya Ibu, dulu tuh aku tuh pernah ikut ke organisasi gitu ya, iseng-iseng pengen ikut, kan katanya ikut organisasi itu seru, enak, banyak temen, nambah pengalaman kan gitu ya Bu. Tapi setelah saya masuk ke organisasi itu kayak kok nggak sesuai sama ekspektasi saya. Ternyata di dalam lingkungan organisasi itu toksik, kayak anak-anaknya itu pada gimana ya, nggak sesuai gitu loh Bu sama ekspektasi saya. Jadi sekarang itu saya mau ikut organisasi itu jadi ragu, kayak apa ya, males gitu kalau ketemu sama anak-anak yang toksik lagi, males keulang ke organisasi yang sama kayak dulu toksik gitu. Baik Mbak Salsa. Jadi permasalahannya Mbak Salsa ini mengembangkan diri lagi di sebuah organisasi. Namun Mbak Salsa di organisasi yang dulu pernah mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakan, yaitu bertemu dengan orang-orang yang toksik. Baik Mbak Salsa. Baik, kalian semua sudah menceritakan tentang permasalahan kalian satu persatu dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian kita akan menentukan untuk permasalahan siapa yang akan kita bahas pada sesi konseling kita hari ini. Kira-kira permasalahan siapa yang paling urgent sekali, yang yang paling harus kita selesaikan hari ini? Menurut kalian siapa? Ya mungkin Mbak Ocha.
Soalnya pada zaman sekarang kan apa ya, banyak permasalahan seperti Mbak Ocha juga. Yang katanya nggak bisa ngomong, terus mau ngomong itu katanya malu atau gimana gitu ya. Soalnya kita kan memang di dunia perkuliahan harus benar-benar harus kita itu berani ya, Iya, untuk betul. mengungkapkan apa yang kita rasakan. Baik. Kalau dari Mbak Sarah, saya setuju kalau permasalahan Mbak Ocha dibahas hari ini. Setuju. Baik, setuju. Jadi Mbak Ocha, apakah setuju jika permasalahan Mbak Ocha dibahas hari ini? Setuju. Baik, Mbak Ocha setuju. Bisa Mbak Ocha ceritakan lebih lengkap dan lebih detail tentang permasalahan yang sedang Mbak Ocha alami saat ini? Jadi kan tadi sebelumnya udah tak ceritain. Nah terus setelah saya mendapat apa ya setelah saya mendapatkan perilaku diremehkan kayak gitu, saya tuh mencoba kayak apa ya, berbaur sama teman-teman juga. Nah terus berbaurnya itu susah karena kan saya di kelas itu diremehkan dan sempat juga ada perundungan sih Bu, karena ya diremehkan gitu, dan sedangkan yang meremehkan saya punya circle kayak gitu. Nah terus saya tuh abis itu kayak mencoba berbaur dengan teman-teman itu pun susah karena teman-teman nganggapnya aku tuh dibully gitu, diremehkan. Jadi misalkan teman-teman yang lain berteman sama saya itu ngerasanya dia itu berteman sama orang yang dibully kayak gitu. Nah terus dari situ saya ya udah sendiri gitu kan. Nah terus saya itu pindah sekolah itu saya tetap masih punya trauma, walaupun sekolah saya itu udah nggak ada lagi orang-orang yang anak sekolah dulu. Nah terus saya dari sekolah baru itu kayak belajar berargumen lagi, belajar berbicara lagi. Tapi di situ saya nggak gampang gitu Bu, kayak terus aja, tapi sampai sekarang pun saya belum pede gitu buat berbicara. Baik, dari cerita yang sudah disampaikan oleh Mbak Ocha bahwa Mbak Ocha itu sampai pindah sekolah ya karena traumanya tersebut. Berarti trauma tersebut sangat membekas sekali ya di dalam diri Mbak Ocha. Iya betul Ibu, karena emang di situ kan benar-benar kayak meremehkannya tuh benar-benar meremehkan, dan itu meremehkannya itu di banyakkan orang gitu, enggak di tempat tertutup atau enggak, itu kan di kelas, dan di kelas itu kan banyak. Betul. Oh berarti Mbak Ocha ini seperti dipermalukan ya? Iya betul Ibu. Ketika Mbak Ocha menyampaikan argumen Mbak Ocha, menyampaikan pendapat, kemudian teman-teman lain itu tidak bisa menerima pendapatnya Mbak Ocha. Ya, betul. Nah baik, tadi Mbak Ocha menyampaikan bahwa Mbak Ocha itu dipermalukan di depan semua anak kelas. Apakah di antara teman-teman Mbak Ocha itu tidak ada satupun yang memihak Mbak Ocha atau kayak empati, simpati kepada Mbak Ocha tentang perundungan tersebut? Nah kebetulan waktu itu tuh saya SMP, jadi anak-anak tuh pikirannya masih labil gitu Bu. Jadi misalkan dia berpikirnya kalau dia berteman dengan saya itu bakalan dijauhin juga, dan emang kayak gitu Bu. Misalkan dia berteman sama saya berarti dia itu ikut dijauhin juga kayak gitu. Terus ada temen maksudnya yang masih fine aja, tapi dia itu nggak bener-bener fine gitu loh Bu, kayak masih ada batasan kayak gitu. Baik, dari cerita yang sudah disampaikan oleh Mbak Ocha, bahwa Mbak Ocha ini benar-benar merasakan keterpurukan ya pada saat itu, di mana Mbak Ocha itu benar-benar tidak mempunyai teman sama sekali. Adapun teman yang mau berteman dengan Mbak Ocha itu pun akan mendapatkan ancaman bahwa dia akan dilakukan seperti Mbak Ocha itu ya Mbak Ocha ya. Berarti Mbak Ocha sampai pindah sekolah ya. Baik Mbak Ocha. Nah, apakah Mbak Ocha menceritakan permasalahan tersebut kepada orang tuanya Mbak Ocha? Nah kan kebetulan saya pindah sekolah itu tuh tak ceritain ke orang tua, tapi ya enggak setelah kejadiannya enggak, karena saya takut juga, takutnya diejek kayak wadulan gitu sama orang tua kayak gitu. Nah karena saya mungkin udah bener-bener capek banget, terus udah bener-bener kayak tertekan banget, baru saya ceritain dan itu langsung pindah. Oh berarti Mbak Ocha ini juga menceritakan ya kepada orang tua Mbak Ocha. Kemudian
respon orang tua Mbak Ocha bagaimana awalnya? Apakah langsung seperti menerima atau kayak kenapa sih kok harus pindah, dihadapin aja dulu atau bagaimana Mbak Ocha? Pas awal-awal sih belum percaya karena saya itu nggak nangis gitu loh Bu, kayak ya udah cerita aja kalau saya tuh kayak gini terus lama-lama saya terus-terusan lama-lama tuh dongkol di hati gitu, baru saya pas emang udah capek banget itu nangis sampai nangis cerita ke orang tua. Terus pas itu orang tua langsung tanya ke wali kelas, dan itu wali kelasnya itu untungnya pas itu udah tahu gitu Bu, karena saya tuh cerita ke orang tua nggak diterima gitu. Saya bilang ke wali kelas saya, tapi wali kelas saya juga saya ngomong ke wali kelas saya kalau cerita ini jangan diumbar gitu. Baik, berarti sebelum Mbak Ocha menceritakan kepada orang tua Mbak Ocha sempat bercerita ya kepada gurunya Mbak Ocha, wali kelasnya itu. Kemudian bagaimana respon gurunya Mbak Ocha? Apakah juga langsung percaya atau seperti apa ya, mengelak terlebih dahulu gitu Mbak Ocha? Kalau wali kelas saya waktu itu tuh kalau mengelak enggak Ibu, cuman meneliti dulu, melihat dulu apa bener nggak kayak gini, bener nggak. Nah, ketuntungan kebetulan misalkan ini apa namanya ngeremehin itu pas mapel mata pelajaran bukan wali kelasnya, itu mata pelajaran kayak PAI kayak gitu, itu kan beda. Nah itu mata pelajaran beda, jadi pas itu gurunya kan wali kelas saya nggak langsung lihat langsung. Nah terus habis itu saya bisa melihat langsung kalau memang Mbak Ocha mendapatkan perlakuan tersebut. Iya. Baik Mbak Ocha, sedikit flashback kepada teman-teman Mbak Ocha tadi. Nah kan tadi Mbak Ocha tidak mempunyai teman satupun ya ketika Mbak Ocha diremehkan, direndahkan, mendapatkan perundungan tersebut. Sebelumnya bagaimana hubungan Mbak Ocha dengan teman-teman Mbak Ocha? Maksudnya itu seperti dengan teman-teman lain itu hubungan teman biasa atau Mbak Ocha itu seperti deket, ada teman dekat, kemudian Mbak Ocha mendapatkan perundungan, kemudian teman Mbak Ocha itu menjauh atau bagaimana, atau memang Mbak Ocha tidak dekat dengan teman siapapun? Kebetulan saya itu orangnya fleksibel ya Bu, buat ke siapa aja itu ayo aja buat berteman. Dan di situ saya tuh kebetulan nggak ada temen deket, kayak ya udah biasa aja gitu, kayak berteman aja. Baik, jadi pertemanan Mbak Ocha itu seperti netral gitu ya, berteman dengan siapapun. Pada suatu ketika Mbak Ocha mendapatkan perundungan, akhirnya mereka seperti terkena pengaruh, akhirnya menjauhi Mbak Ocha. Baik, kalau dari teman-teman anggota kelompok yang lain, bagaimana respon, tanggapan atau saran dari kalian tentang permasalahan yang sudah diceritakan oleh Mbak Ocha? Mungkin dari Mbak Salsa atau Mbak Afifah atau Mbak Wami dulu. Dari saya dulu. Baik Mbak Salsa. Kalau dari saya ingin mengapresiasi Mbak Ocha ya, karena sudah berusaha kayak berpendapat lagi, dicoba lagi sampai sekarang, meskipun masih ada sedikit rasa takut, tapi itu udah kayak bagus banget, udah mau berusaha gitu. Terus kalau dari saya sendiri, tadi kan katanya Mbak Ocha kayak nggak punya teman, cuma kayak netral gitu ya. Kalau dari saranku sekarang, Mbak Ocha coba cari teman yang benar-benar bisa ngebantu Mbak Ocha, terus bisa kayak ngedukung Mbak Ocha gitu, biar Mbak Ocha itu termotivasi gitu, punya teman yang ngedukung Mbak Ocha. Jadi kalau dari pendapat Mbak Salsa itu mungkin Mbak Ocha kedepannya bisa bisa mencari teman dekat yang benar-benar bisa mengerti Mbak Ocha. Jadi ketika ada suatu peristiwa perundungan terjadi, Mbak Ocha itu masih kayak punya teman buat ngedukung gitu. Kalau di Mbak Salsa, mungkin kalau dari Pak Wami atau Mbak Aziza? Kalau dari saya ya Bu, mungkin Mbak Ocha tunjukkan lagi kelebihan Mbak Ocha, terus semua skill
terus sama entah itu prestasi, entah itu hard skill, soft skill, semua itu tunjukkan bahwa Mbak Ocha itu bisa. Jadi kalau pas Mbak Ocha udah nunjukkan, pasti semua teman-temannya Mbak Ocha, oh ternyata anak itu walaupun dibully tapi tetap keren cuy gitu. Jadi langsung teman-temannya itu, oh aku mau temenan aja sama Mbak Ocha kalau gitu, kayak gitu sih. Jadi nggak ada yang mau menjauhi Mbak Ocha gitu sih kalau dari saya ya. Baik, kalau dari Mbak Wami, Kalau saya mungkin memberi saran ya kepada Mbak Ocha. Mungkin Mbak Ocha kan pernah diremehin ya dari teman-temannya karena Mbak Ocha tadi berpendapat bersuara mengenai argumen. Kalau menurut saya itu diambil dari sisi positifnya aja sih Mbak. Ya, mereka meremehin kita, tapi kita juga harus bisa tunjukin kepada mereka kalau kita itu nggak serendah itu. Jadi kita itu nggak hanya semata-mata untuk direndahkan aja gitu loh. Kita berargumen itu sudah menunjukkan keberanian kita. Kita itu hebat, kita itu bisa berargumen, bisa menyuarakan pendapat. Itu menurut saya hebat banget. Dan kalau itu nggak dibangun, dan Mbak Ocha tadi kan sempat trauma juga ya, pastinya juga akan mempengaruhi kesehatan mental Mbak Ocha gitu loh Mbak. Dan kalau kesehatan mental itu akan rusak, akan terganggu, apalagi di perkuliahan ini, dan pastinya itu sangat mengganggu kegiatan Mbak Ocha di perkuliahan ini Mbak. baik, dari saran-saran dan tanggapan yang sudah disampaikan oleh teman-teman anggota kelompok, menurut Mbak Ocha bagaimana terkait saran-saran yang sudah diberikan oleh teman-teman? Menurut saya itu sangat menyarankan banget karena saya sekarang itu benar-benar belum bisa bangkit kayak gitu, benar-benar yang 100% itu belum bisa. Terus tadi mendengar saran-saran dari teman itu benar sangat mengapresiasi banget kayak gitu. Terus bisa belajar juga dari saran teman-teman. Baik, berarti sekarang Mbak Ocha ini sudah menyadari ya bahwa ketika kita terpuruk di dalam sesuatu yang menyiksa kita, yang menahan kita untuk kita itu bisa mengeksplorasi dunia lebih luas lagi, itu sangatlah hal yang negatif. Jadi kita itu harus mengupgrade diri setiap harinya. Nah, kemudian Mbak Ocha, tadi Mbak Ocha mengatakan bahwa Mbak Ocha itu sempat pindah sekolah ya. Kemudian cara apa yang Mbak Ocha lakukan ketika sudah pindah sekolah dan sudah tidak bertemu dengan orang-orang yang membuli Mbak Ocha? Kemudian Mbak Ocha itu cara apa yang dilakukan oleh Mbak Ocha untuk mengatasi hal tersebut di sekolah barunya itu? Ketika pindah sekolah baru itu, saya di situ pastinya belajar untuk public speaking lagi, belajar untuk berargumen, berbicara lagi, dan terus saya di situ tadi kata Sarah dan Salsa tadi, saya di situ mencari teman kayak deket. Emang semuanya saya berteman, tapi saya tuh benar-benar nyari yang satu gitu yang deket kayak gitu. Baik. Jadi di sekolah barunya Mbak Ocha itu Mbak Ocha mencari teman dekat yang bisa mensupport Mbak Ocha, bisa menemani Mbak Ocha dan bisa mengerti Mbak Ocha ya. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut, kemudian Mbak Ocha mencari teman yang bisa mengerti Mbak Ocha, apakah Mbak Ocha sudah bisa berani untuk bangkit lagi, untuk bisa berbicara di depan umum lagi Mbak Ocha? Tentunya bisa untuk bangkit lagi, tapi ya belum sepenuhnya gitu, masih belajar juga. Dan pastinya ketika mau berargumen, saya tuh pas kemarin itu pas di remehin gitu, kan sempat berpikir kayak salah kah aku ngomong kayak gini kayak gitu. Nah, itu sekolah baru ini saya benar-benar kayak kalau berbicara kayak pikir dulu ini benar gak ya kayak gitu. Berarti Mbak Ocha ini belajar dari masa lalu ya, belajar dari pengalaman yang sudah dialami oleh Mbak Ocha. Bagaimana tanggapan dari anggota kelompok lain tentang usaha-usaha yang sudah Mbak Ocha lakukan untuk mengatasi hal yang membuat Mbak Ocha itu trauma? Mungkin dari siapa dulu? Dari saya Iya. kalau dari saya ya pastinya sangat mengapresiasi Mbak Ocha juga ya, sudah mau bangkit juga dari permasalahan itu. Soalnya nggak semua orang itu bisa bangkit dari permasalahan tersebut gitu. Jadi
pastinya Mbak Ocha sudah dibilang keren lah ya, bisa bangkit dari permasalahan tersebut gitu, sudah mau memulai lagi dari nol, bisa dan mau menunjukkan bahwa Mbak Ocha itu bukan orang serendah itu gitu kalau dari saya. Jawaban tanggapan yang sangat bagus sekali ya dari Mbak Afi. Kemudian selanjutnya Mungkin saya ibu, kalau saya lebih memberi motivasi kepada Mbak Ocha. Iya. Mbak Ocha ini sangat kuat sekali, hebat banget Mbak. Soalnya sudah bisa berani menghadapi rasa trauma tersebut ya, walaupun sampai sekarang rasa trauma tersebut masih ada di diri Mbak Ocha. Dan motivasi saya kepada Mbak Ocha ini, Mbak Ocha tetap semangat, tetap kuat. Dan saya berharap Mbak Ocha ini terus berani Mbak untuk menunjukkan skill Mbak Ocha. Dan Mbak Ocha bisa memperbaiki rasa trauma Mbak Ocha ini dengan mungkin bisa mengikuti kelas public speaking untuk melatih pembicaraan Mbak Ocha di depan umum seperti itu Mbak. Dan oh iya, mungkin Mbak Ocha juga bisa bersosialisasi kepada teman-teman, terus juga mungkin juga bisa berteman dengan orang-orang yang berbeda fakultas gitu ya Mbak. Jadinya mempunyai banyak teman, dan pastinya dari banyak teman tersebut bisa memberi Mbak Ocha lebih banyak semangat lagi. tanggapan yang sangat bagus sekali ya dari Mbak Wang. Kemudian kalau dari Mbak Salsa, Kalau dari saya yang nggak jauh beda ya, bersama Mbak Aziza dan Mbak Wani. Saya cuma mau mengapresiasi sama mengapresiasi Mbak Ocha. Mbak Ocha itu hebat. gimana respon Mbak Ocha terkait pendapat dari teman-teman, tanggapan yang super bagus sekali dari teman-teman yang lain? Saya yang pertama itu lega ya Bu, karena saya sudah berani berbicara gitu dan mendapatkan solusi, dan dari situ saya belajar tentang saran-saran dari teman-teman. Kak. Baik, jadi selanjutnya kita akan bermain sebuah peran, yaitu di mana kita memerankan kejadian reka ulang di mana Mbak Ocha itu mengalami sebuah perundungan tersebut ya teman-teman. Jadi seakan-akan kalian itu juga merasakan di posisinya Mbak Ocha. Jadi kalian itu seakan-akan mengetahui kejadian secara langsung gitu ya teman-teman ya. Mungkin Mbak Ocha bisa menceritakan sedikit tentang situasi dan orang-orang yang ada di dalam kejadian tersebut Mbak Ocha. Pas kejadian yang saya diremehkan itu terdapat guru, terus saya dan murid, maksudnya murid. Nah muridnya itu ada yang tadi yang meremehkan saya, terus ada saya. Baik. Jadi ada guru, ada Mbak Ocha, ada murid yang netral, kemudian ada yang teman yang julid ya. Iya. Baik. Di sini siapa yang mau menjadi guru? Saya. Mbak Salsa menjadi guru. Yang menjadi teman yang julid? Saya mau. Ya, Mbak Afisa menjadi teman yang julid. Kemudian Mbak Wangi menjadi teman yang netral ya. Jadi posisinya Mbak Wangi itu seperti apa nantinya Mbak Ocha? Apakah dia ikut menenangkan Mbak Ocha, atau seperti diam saja, atau seperti lebih memihak kepada teman yang menjulid Mbak Ocha? Posisinya Mbak Wangi itu di sebelah saya, terus Mbak Wangi pas saya angkat tangan terus diremehkan itu kayak menenangkan, tapi menenangkannya ini sedikit gitu biar nggak ketahuan sama yang meremehkan saya itu. Berarti Mbak Wangi ini posisinya menjadi seorang murid yang netral, di mana dia ingin ingin memberikan simpati kepada Mbak Ocha, namun dia itu takut kepada teman yang julid tadi ya. Baik, mungkin bisa dimulai dari sekarang. Oke, jadi anak-anak dari penjelasan yang dijelaskan tadi, apakah sudah paham atau adakah yang mau bertanya? Saya mau bertanya Bu. Oke, Mbak Ocha, silakan. Jadi yang pada bagian Ibu tadi menjelaskan pada kedua itu penjelasan yang kedua itu bisa mohon diulang? Apa sih tanya-tanya terus? Interupsi Ibu. Iya. Dia itu sering tanya-tanya terus Ibu. Oh, udah, nggak apa-apa, Mbak Ocha lanjutin aja tadi. Apakah? Interupsi lagi Ibu. Dia itu setiap hari tanya Bu, tapi pertanyaannya itu tidak logis. Padahal tadi itu udah dijelaskan Bu, bahwasanya pertanyaannya itu seperti itu
Dan jawabannya itu seperti itu Ya Ibu. udah, ya gimana Mbak Ocha tadi? Nggak jadi Bu. Oh, Ya emang dia itu seperti itu Bu. Tanya terus, nggak logis pertanyaannya. Kalau menurut saya sih nggak usah dijawab ya Bu. Emang dia nggak punya telinga? Masa iya nggak didengarkan tadi penjelasan dari Ibu? udah Mbak, udah ya Mbak Ocha nggak jadi nanya. Tidak Ibu. Oke. Udah biarin aja Bu. Kalau saya sih udah paham ya. Terserah dia mau paham apa enggak. Lagian punya telinga nggak dibuat. Ih, fungsinya juga buat apa sih? Kan buat dengerin. Ngapain nggak didengerin? Emang mau cari muka? Tanya terus. Hai, tepuk tangan untuk permainan sangat-sangat mendalami ya. Apalagi brandnya Mbak Afifah sangat-sangat mendalami. Bahkan saya sampai stiker. Saya babi boleh saya gitu. Gimana Mbak Ocha tentang reka ulang kejadian pas Mbak Ocha di Blok, apakah kurang lebih seperti itu? Iya, seperti itu. Jadi di situ saya benar-benar kayak udah nggak berani untuk berbicara selanjutnya. Baik, memang seperti pembulian tersebut itu sangat membekas ya di dalam Iya. dirinya Mbak Ocha, karena memang perkataan-perkataan dari orang-orang tersebut itu sangat mematahkan semangat kita untuk kita itu bisa mengupgrade diri kita lebih baik ya Mbak Iya. Ocha ya. Kalau dari Mbak Wangi, pendapat Mbak Wangi, jika Mbak Wangi di posisi tersebut menjadi Mbak Ocha, apa sih yang Mbak Wangi rasakan dan apa yang akan Mbak Wangi lakukan untuk mengatasi hal tersebut pada situasi itu? Kalau saya kurang lebihnya sama sih Bu, dengan Mbak Ocha ya. Mungkin saya juga akan mengalami trauma untuk bertanya, trauma untuk mengungkapkan argumen gara-gara ada seseorang yang tidak menyukai argumen saya itu Ibu. Tapi di sisi lain mungkin saya akan berpikir mungkin kurang lebihnya kayak bodo amat Ya. gitu ya Bu. Mungkin jika argumen saya itu benar, mengapa saya itu harus takut gitu loh Bu untuk mengungkapkan argumen tersebut gitu loh. Kalau saya benar ya mengapa saya harus memikirkan omongan orang lain gitu loh Bu. Dan untuk mengatasi rasa trauma itu mungkin saya juga bisa kayak mengikuti kelas public speaking gitu ya Bu. Dan saya juga mungkin bisa berteman dengan teman yang lain dan menghindari teman-teman yang toksik seperti itu. Baik, pendapat yang sangat bagus sekali ya dari Mbak Wangi. Kemudian kalau dari Mbak Afifah, pendapat Mbak Afifah. Kalau dari saya sendiri pastinya juga tidak jauh Ibu dari Mbak Wangi gitu ya. Hindari teman-teman yang toksik. Soalnya lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi buat kita gitu. Terus yang kedua banyak-banyak latihan public speaking juga, entah itu di depan cermin atau di kamar atau kalau nggak mau keluar biaya bisa di depan cermin gitu. Nanti si cermin lah yang mengoreksi pada saat kita ngomong gitu. Kalau dari saya itu Mbak Ocha ya mungkin bisa diterapkan, itu hal yang sederhana kok, tapi nggak semua orang bisa menerapkan. Kalau Mbak Ocha mau bisa diterapkan gitu. Dari saran yang bagus ya dari Mbak Afifah. Kemudian kalau dari Mbak Salsa gimana pendapatnya? Kalau dari saya sendiri, kalau saya yang ngalamin, mungkin saya sama kayak Mbak Ocha ya, kayak minder, terus jadi kurang pede ke depannya. Tapi untuk solusinya mungkin saya bisa kayak nguatin mindset saya buat mereka itu kayak nggak ngaruh apa-apa buat saya. Omongan yang buruk-buruk itu biarin aja. Jadi biar nanti ada kayak ucapan penyemangat itu biar saya tampung, kalau yang lainnya dibiarin. Baik, berarti di sini kalian semua juga bisa merasakan ya apa yang Mbak Ocha rasakan. Jika kita mendapatkan suatu omongan yang buruk dari seseorang, apalagi itu di lingkungan kita, itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan kita, akan sangat mempengaruhi perkembangan kita dalam mengupgrade diri kita lebih baik ya teman-teman. Asta, cut. Baik, kita sudah melakukan sesi bermain peran, kemudian kita juga berdiskusi tentang permasalahan Mbak Ocha lebih dalam ya. Kemudian Mbak Ocha, apa sih yang akan Mbak Ocha lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Mbak Ocha alami? Karena Mbak Ocha merasa bahwa cara-cara yang sudah dilakukan Mbak Ocha itu belum bisa 100% berhasil dalam mengatasi kecemasan Mbak Ocha tersebut. Mungkin saya akan yang pertama itu belajar terus yang kedua
mengubah mindset saya tentang orang-orang yang di sekitar saya itu. Terus yang ketiga, saya tadi kayak kata Mbak Afifah tadi kayak berlatih di depan cermin atau berlatih ngomong kayak gitu. Terus yang terakhir mungkin mengikuti kayak tadi kelas public speaking atau kayak gitu. Baik, jadi Mbak Ocha sudah bisa merencanakan cara-cara dalam mengatasi permasalahan yang Mbak Ocha alami ya. Kemudian kalau dari teman-teman lain, apakah cara yang Mbak Ocha rencanakan ini menurut kalian sudah efektif atau perlu tambahan cara lain? Mungkin saran dari kalian, dari siapa dulu? Saya. Dari Mbak Sasa. Ayo, Oke, Kak. dari saya. Mungkin sudah cukup ya Mbak Ocha, cuma saya ingin menambahin satu lagi, lebih percaya diri dan lebih aktif lagi Mbak Ocha, biar nanti kedepannya itu bisa terbiasa gitu ya. Soalnya percaya diri itu penting banget Mbak Ocha, percuma ngomong kalau nggak percaya diri gitu. Baik, jadi menurut Mbak Afifah itu yang harus dirubah memang percaya dirinya harus lebih ditingkatkan lagi, mindsetnya diubah untuk kita itu bisa, kalau kita itu bisa loh Ya. bicara di depan umum, kita itu berani gitu. Kalau mungkin dari Mbak Salsa, Kalau dari aku itu udah efektif banget ya Mbak Uca. Terus tadi tambahan dari Mbak Afifah juga, jadi mungkin bisa diterapkan. baik. Kalau dari Mbak Wani, Kurang lebihnya sama sih Bu dengan kakak-kakak ini ya. Solusi dari Mbak Ocha ini sudah sangat efektif, apalagi dengan saran dari Bapak ini itu sangat mendukung Mbak Ocha untuk berkembang lagi. baik. Gimana respon Mbak Ocha terkait saran-saran dan tanggapan dari teman-teman? Apakah mungkin bisa diterima atau memang akan dilakukan saat habis sesi konseling kita hari ini? Dua-duanya sih Bu. Yang pertama sangat diterima sekali, terus yang kedua saya akan menerapkan buat kedepannya itu. Berarti Mbak Ocha merasa bahwa saran-saran dari teman-teman Mbak Ocha ini sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan Mbak Ocha ya. Baik. Selanjutnya kita sudah di tahap sesi terakhir ya, bahwa tadi Mbak Ocha sudah menentukan bahwa Mbak Ocha akan melakukan beberapa cara kemudian ditambahkan oleh teman-teman lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, saya mau tanya kepada semua anggota kelompok, bagaimana sih perasaan kalian setelah kalian itu mengikuti sesi konseling kelompok pada sore hari ini? Apakah kalian itu merasa kayak kurang lega atau kurang efektif atau sudah efektif atau sudah sangat membantu atau bagaimana? Mungkin dimulai dari Mbak Ocha dulu yang memiliki permasalahan. Baik, jadi perasaan saya setelah mengikuti konseling ini tentunya sangat lega karena dapat saran juga dari teman-teman, terus dapat relasi pertemanan juga dari konseling ini, terus saya bisa belajar dari saran-saran. Baik. Kalau dari Mbak Wani? Sama Ibu sangat lega. Jadi kan permasalahan Mbak Ocha ini tadi kurang lebihnya sama ya Bu dengan permasalahan saya, yaitu Iya. sama-sama Ibu ya Bu. Iya. Nah dari permasalahan ini saya juga mendapatkan solusi, yaitu saya harus bisa menguatkan diri saya lebih pede lagi untuk mengatasi hal-hal seperti itu gitu. Iya. Dan dari sesi konseling ini juga sangat memotivasi saya gitu loh Bu. Kalau saya itu kuat, saya itu hebat, dan saya itu nggak harus mempedulikan omongan orang lain gitu loh Bu. Karena kalau saya terlalu mempedulikan omongan orang lain, pastinya saya juga nggak akan berkembang gitu. Iya, benar sekali Mbak Wani. Kemudian kalau dari Mbak Afifah, Kalau dari saya ya Bu, pastinya lega sekali Bu, dan terima kasih banyak kepada Mbak Ocha yang sudah mencurahkan isi hatinya, karena itu juga permasalahannya hampir sama ya kayak saya, cuma beda sedikit soalnya saya dipanggil Siti gitu doang ya. Jadi dari solusi teman-teman pastinya juga sangat membantu saya sekali gitu. Dan yang terakhir ini mau mengucapkan keren sekali ke Mbak Ocha gitu. Soalnya walaupun saya trauma, cuma traumanya nggak yang apa ya, nggak seberat Mbak Ocha gitu lah, sampai kayak pindah sekolah gitu. Iya. Kalau saya cuma nggak berani keluar rumah gitu aja, Iya. soalnya takut dipanggil Siti. baik, selanjutnya kalau dari Mbak Kalau Salsa. dari saya konseling itu sangat berkesan ya Ibu, apalagi ini juga pertama kalinya bagi saya. Terus tanpa disadari juga dan mengikuti konseling ini tuh saya jadi berani berpendapat, berani berbicara gitu. Baik, jadi
teman-teman di sini semuanya merasa sangat lega dengan konseling kelompok ini karena kita semua di sini bisa saling sharing cerita, terus kita bisa berdiskusi, memberikan pendapat, dan beberapa dari kalian juga merasa terbantu karena permasalahannya itu hampir sama ya. Baik teman-teman, untuk sesi pertemuan kita selanjutnya mau disepakati di hari apa? Apakah di hari yang sama seperti sekarang atau bagaimana? Baik, jadi sesi konseling kita selanjutnya di pertemuan kedua pada hari Minggu juga ya, di jam 3 sore kita bertemu di tempat biasa, di tempat ini ya teman-teman. Baik, kalau sudah seperti itu, permasalahan Mbak Ocha sudah terselesaikan, kemudian teman-teman juga merasa lega, Ibu akan tutup sesi konseling kelompok kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih. Iya, hati-hati ya di jalan. Iya, Bu.